Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sampai hari ini kita di ayat ke-11 dari surat Yunus setelah 10 ayat pertama ini berisi ayat-ayat yang dahsyat. Nah, kalau bisa dihafalkan dan dibaca dalam salat. Cukup panjang 10 ayat ini kalau dibaca, jadi bacanya di salat subuh aja. Maka pada ayat yang ke-11 dari surat Yunus, Allah Ta'ala berfirman, yang turunnya ayat ini dikisahkan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya kitab tafsir yang paling saya sukai selain kitab tafsir Ibnu Katsir adalah kitab tafsir Al-Baghawi. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi dikatakan ayat yang ke-11 ini turun gara-gara ada seorang yang bernama ini diwakila dan dikatakan oleh para ulama, innaha, sesungguhnya dia, ayat ini nazalat, turun fin Nadir ibn al-Harith, pada seseorang yang bernama An-Nadr bin Al-Harith. Ada orang Mekah dulu bernama An-Nadr bin Al-Harith. Hina qala, ketika itu dia berkata, omongannya direkam oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Padahal ini omongan orang kafir. Omongan orang kafir itu karena oleh Allah, tentunya Allah menganggap ini penting untuk disampaikan pada semua manusia. Dikutip omongan orang Mekah ini dan diabadikan dalam Al-Quran. Turun waktu itu surat Al-Anfal ayat 32. Menurut sebagian riwayat begitu. Tapi nanti ada riwayat lain yang turun bukan surat ini, tapi ada surat yang lain. Nanti mungkin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, kalau saya tidak salah. Ada enggak di sini ya? Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Ibnu Katsir memuat persamaannya saja. Imam Al-Baghawi meriwayatkan tentang turunnya ayat ini gara-gara orang Mekah yang bernama An-Nadr bin Al-Harith mengatakan begini, Allahumma, ini orang Mekah masih kafir musyrik tapi berdoa memanggil nama Allah juga. Allahumma, ya Allah, katanya, ingkana, jika adalah hada, ini yang disampaikan Muhammad ini, huwal haqqo, dia itu benar, dia adalah kebenaran, min indika, dari hadapanmu, dari sisimu, fa amtir alaina, maka hujanilah kepada kami, hijaratan minas sama, batu-batu dari langit. Begitu ya. Ya Allah, kalau memang benar Al-Quran ini dari Engkau, turunkanlah sebagai buktinya hujan batu dari langit kepada kami. Begitu ya Pak. Ini ayatnya masih panjang ya, di ayat 32 surat Al-Anfal, kita tengok sebentar. Surat Al-Anfal, surat yang 8 ayat 32 ya tadi ya. Nah, ini. Ini. Sebelumnya orang-orang kafir Mekah itu juga berbuat sesuatu
yang perbuatan mereka diabadikan oleh Allah di ayat 31 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idza dan apabila tutla dibacakan alaihim kepada mereka wahai Rasul ayatuna ayat-ayat kami, qalu mereka orang-orang Mekah itu berkata qad sami'na sungguh kami sudah mendengar. Udah Muhammad, udah stop. Kami sudah mendengar apa yang kamu ucapkan itu. Lalu kata mereka selanjutnya, mereka enggak suka mendengar Nabi membaca Al-Qur'an. Jadi kalau Nabi kita baca Al-Qur'an itu mereka menutup telinga atau ya ini tadi teriak aja, udah kami udah mendengar itu. Lau nasya'u kalaulah kami mau, seandainya kami mau, lakulna sungguh kami bisa berkata misla hadza seperti ini. Kalau kami mau kami juga bisa ngomong seperti yang kamu omongkan itu Muhammad. Lalu mereka berkata mengomentari Al-Qur'an dengan perkataan in hadza tidaklah ini Al-Qur'an illa kecuali asatirul awwalin, hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Jadi orang-orang kafir Mekah waktu itu menganggap Al-Qur'an sebagai dongengan, dongeng aja itu, dongeng orang dulu-dulu tentang orang-orang zaman dulu, kata mereka begitu. Ini tafsirnya. Wa idza tutla alaihim ayatina, maksudnya wa idza quri'at alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka, diqori'ahkan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, qalu mereka berkata anadan dalam keadaan menentang lil haqqi kepada kebenaran itu, wa tarfa'an alaihin dan merasa lebih tinggi atas Al-Qur'an tadi. Ya. Qad sami'na misla hadza min qablu, kata mereka. Qad sami'na misla hadza, sungguh kami sudah mendengar yang seperti ini min qablu sebelumnya. Sudah kami pernah dengar nih keterangan seperti ini dari orang-orang Yahudi, dari orang Nasrani. Kalau pas kami pergi berdagang ke Madinah, ketemu sama orang-orang suka ngomong begini ini. Lau nasya'u kalaulah kami mau, lau nasya'u qaula misla hadzal Qur'an, perkataan yang semisal Al-Qur'an ini, lakulnahu kami pun bisa mengatakannya. Ma hadza illa asatirul awwalin, kata mereka gitu kan. In hadza illa asatirul awwalin, maksudnya ma hadza tidaklah ini Al-Qur'an alladzi sami'nahu yang kami mendengarnya, illa kecuali kadzib, kata mereka itu. Kadzibil awwalin, kedustaan orang-orang dulu ini, cerita-cerita orang-orang dulu ini. Tuh, kulna falan nu'min, maka tidak akan nu'min kami beriman bi kepadanya. Oh, pakai kata-kata lan, maka tidak akan, lan itu la lil abad, kata tidak untuk selama-lamanya, itu pakai lan. Dalam Al-Quran ada ayat lan tarudha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu contohnya ya, kata-kata lan banyak dalam Al-Quran dipakai, salah satunya itu lan tarudha, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, angka kepadamu Muhammad dan pengikutnya tentunya yang setia, tidak akan pernah ridho kepada kamu Muhammad dan pengikut-pengikut kamu yang setia kepada kamu. Siapa? Al-Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasara itu, hatta sampai mereka beridho kepada kamu kalau sampai tattabi'a millatahum, engkau mengikuti milah mereka, engkau mengikuti tatanan cara ibadah mereka. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi yang tidak mau kompromi dengan ajaran selain Islam, mereka enggak suka sama kita. Tapi kalau kamu kompromi, senang ya. Tuh, tidak akan ridho. Lalu pada ayat yang
Kedua di ayat tadi yang sudah dibacakan ya, di ayat yang ke-32 di mana mereka mengatakan apa itu tadi 32 ya. Penjelasannya begini, wadhkur dan ingatlah ayyuhar rasul wahai rasul. Ini tafsirnya ini, tafsir dari Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Dan ingatlah wahai rasul, idza qalal musyrikun, idza ketika qala telah berkata al musyrikuna, orang-orang musyrik Mekah itu. Mereka pernah berkata itu yang rekaman kata-kata mereka direkam oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi. Allahumma ya Allah, ingkana jika adalah ya hada huwal haqqu gitu kan, ingkana hada huwal haqqu jika adalah ma jaa bihi Muhammadun, huwa di situ adalah ma jaa bihi Muhammadun, jika adalah dia, yaitu dia apa, dia yang telah datang dengannya Muhammad haqqon benar, fa amtir alaina hijaratan minas sama. Itu bunyi ayatnya begitu. Ini tafsirnya fa'askit alaina, maka gugurkanlah, jatuhkanlah alaina kepada kami hijaratan batu-batu minas sama dari langit yang tuhlikuna akan membinasakan kami. Mereka minta menantang Allah, minta diadab. Awi'tina atau datangkanlah kepada kami bi'adzabin syadidin dengan adab yang dahsyat. Qalu dzalika, mereka mengatakan seperti itu mubalaghatan, dalam bentuk kata-kata yang mubalaghah fil, menunjukkan pada sifat mereka yang berlebih-lebihan, fil juhudi wal ingkar, dalam menentang dan mengingkari Al-Qur'an. Jadi orang-orang musyrik Mekah saking menentangnya kepada Al-Qur'an, saking mengingkarinya kepada Al-Qur'an, sampai menantang kepada Allah. Ya Allah, kalau betul Al-Qur'an ini dari yang dibawa Muhammad itu dia dari engkau, maka sekarang kami minta turunkan hujan batu dari langit. Nih, turun ayat ini, lalu turun ayat ke-11 dari surat turun ayat 11 dari surat apa? Yunus. Ya. Nah, ini riwayat ini agak gharib, agak asing. Tapi ya bisa diterima juga. Kenapa asing? Karena ayat surat Yunus ini surat Madaniyah. Sedangkan surat Al-Anfal itu surat Makkiyah. Ini surat Yunus surat Makkiyah. Maaf, kebalik ngomongnya. Surat Yunus surat Makkiyah, turun di Mekah. Sedangkan surat Al-Anfal itu surat Madaniyah. Ini kalau ada yang begini-gini oleh para ulama dibicarakan, dibahas. Tunggu dulu. Kamu bilang ini kok begini? Tunggu dulu. Ini kan surat Makkiyah, ini Madaniyah. Masa surat Madaniyah surat Makkiyah menerangkan surat Madaniyah? Enggak cocok dong. Yang cocok Madaniyah menerangkan surat Makkiyah. Yang di belakang menerangkan yang di depannya. Nah, tapi kan ini cerita bahwa dulu pernah terjadi orang Mekah waktu masih di Mekah. Mengomong gini, walau Allahumma ingkana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama, gitu kan. Itu turun beberapa tahun yang lalu di Madinah turun ayat yang itu tadi diulas lagi di Madinah, disampaikan kepada Nabi Muhammad berita tentang omongan itu di Madinah ketika Nabi sudah hijrah. Nah, itu berhubungan dengan ayat ini. Ya, yang ayat ini Allah Ta'ala beriman di surat Yunus ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra istijalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadhalul ladzina la yarjuna liqa'ana فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Walau yu'ajjilullah, kata Allah, walau dan kalaulah dan seandainya yu'ajjilu akan menyegerakan. Siapa yang menyegerakan?
Allahu Allah. Jadi terjemahan bahasa kita, walau yu'ajjilullahu, dan seandainya atau kalau Allah akan menyegerakan linnasi kepada manusia asyarra, keburukan yang istajalahum, mereka minta segeranya, keburukan yang istijalahum, mereka minta disegerakan, permintaan segeranya mereka, istijala permintaan segera, mereka, jikalau Allah menyegerakan permintaan buruk mereka yang segera, kan mereka menantang, turunkan kepada kami hujan dari langit sekarang juga ya, hujan batu dari langit. Ya, kalau seandainya seandainya Allah menyegerakan kepada manusia keburukan yang merupakan permintaan segeranya mereka, seperti permintaan segeranya mereka bil khairi, istijal ini dalam bentuk isim mansub ya. Jadi terjemahnya saya ulangi. Dan kalaulah Allah menyegerakan, kalau Allah mau menyegerakan keburukan ya yang merupakan permintaan segera mereka, sebagaimana permintaan segeranya mereka bil khair kepada kebaikan, laku dia ilaihim ajaluhum, laku dia sungguh akan diselesaikan oleh Allah ilaihim kepada mereka ajaluhum, ajal mereka. Jadi kata Allah ini di sini dijelaskan ya dalam tafsirnya, kita baru sampai separuh ayat nih. Di belakangnya fanadarun alladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Jadi bagian yang pertama dari ayat 11 ini ya, ini belajar tafsir nih Pak, bukan. Jadi belajar harus pakai konsentrasi supaya paham. Walau yu'ajilullahu linnasi syarra, seandainya Allah mau menyegerakan kepada manusia keburukan yang mereka minta disegerakan gitu kan. Kan mereka menantang Allah minta segera. Ini di dalam Al-Qur'an halaman 2 berapa nih? Halaman berapa? Hah? Ini 19 ya. Oh, 109. Hah? Oh, 209. Oh, ini kok. Ini Al-Maidah. Ah, ya ini. Ini ya, di ayat yang ke-11 toh. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarrastijalahum, dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka yang buruk, yang seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan. Orang kalau berdoa kan kepingin segera dikabulkan, ya kan? Biasanya orang berdoa itu untuk yang baik-baik. Ya Allah, berilah hamba kesehatan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Berilah hamba rezeki ya Allah yang bisa mencukupi keperluan kami ya Allah. Kita minta itu dikabulkan segera. Ya Allah, berilah kami apalagi. Manusia kalau berdoa kepinginnya segera dikabulkan. Nah, Allah bilang, ini orang Mekah ada yang berdoa minta kepada kami, kepada Allah untuk disegerakan azab. Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Muhammad Al-Quran ini adalah benar, turunkanlah hujan batu dari langit sekarang juga. Gitu. Lalu Allah jawab ucapan mereka dengan firman ini. Walau walau yu'ajjilullahu linnasi syarrastijalahum bil khair, ya, dan kalaulah Allah mau menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, laku dial amr, pasti diakhirilah urusan mereka. Laku dial amr, akan diselesaikan urusan itu. Artinya kalau betul kamu minta hujan batu sekarang aku kabulkan, seperti kamu minta segera dikabulkan, seperti kalau kamu berdoa minta yang baik-baik aku kabulkan,
Maka kalau kamu minta dihujankan betul-betul batu, kamu semua habis, mati kabeh kamu, mati semua. Minta hujan batu hujan aja udah bingung kok ngatasi banjir. Nah, hujan batu apa enggak bingung nanti mindahin batunya Pak? Satu mindahin batunya sudah pekerjaan. Kok atap-atap apa enggak rusak? Tuh, mobil-mobil apa kada peot-peot itu. Ayo, kurang ajar banget kan orang Mekah waktu itu. Untung aja Allah tidak begitu sifatnya. Ya itu loh Allah itu, Maha Rahman, Maha Rahim. Ada manusia yang kurang ajar seperti apapun Allah dibiarkan. Ada manusia mengrobek-robek Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, dibiarkan oleh Allah. Ada manusia menghina siapa? Nabi Muhammad SAW, dibiarkan. Ya. Ada manusia yang saya menyesal sudah didukung oleh umat Islam. Saya tidak perlu dukungan umat Islam. Begitu ya Pak. Jadi sama jangan dukung orang itu. Sudah jelas begitu kok. Kalau sampai-sampai dukung kurang ajar sampean. Kurang diajar. Ya. Jadi saudara-saudara, ini ayat turun gara-gara orang Mekah ngomong seperti itu. Terus di belakangnya bunyi ayatnya Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Fanadharu maka kami biarkan, enggak diapa-apain oleh Allah. Maka kami biarkan alladzina orang-orang yang la yarjuna, mereka tidak mengharapkan liqa'ana pertemuan dengan kami. Kembali ke ayat sebelumnya di depan itu. Dari ayat 1 sampai ayat 10 kemarin itu. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, dalam keterlewatan batas mereka. Tughyan itu asal dari kata toho. Yaduhu, ya, toho, yaduhu. Lalu terbentuk kata tughyan. Coba kita cek benar apa enggak. Ya, kita lihat tasrifannya. Ya, kalau orang jago sorof, gak usah nyontek kayak saya begini, ya. Ya. Jadi tasrifannya dari kata togo, fi'il madinya yadgha. Innal insana layatgha. Masih ingat kemarin ya? Halo. Ya, ada ayat Quran seperti itu kan? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak begitu wahai Muhammad. Innal insan, sesungguhnya manusia itu Muhammad, layatgha, sungguh akan selalu melampaui batas perbuatannya. Ar-ra'a, ketika dia melihat dirinya, ar-ra'ahu, ketika dia melihat dirinya, kemudian dia melihat dia, istaghna, merasa cukup, merasa kaya. Akan itu dari kata toho, kemudian fi'il mudhari'nya yadgha, kemudian masdarnya ada 4, ada 3. Bisa tohyan, bisa tuhyanan, bisa tihyanan. Ini akan kita dapat dalam kalimat-kalimat Al-Quran dalam 3 bentuk itu. Nah, di sini yang dipakai oleh Allah tuhyan, ya. Jadi akibat mereka menantang azab dari Allah dan tidak kami kabulkan. Kalau mereka meminta diturunkan hujan dari langit segera, kami turunkan betul-betul, yang enggak jadi beriman mereka, mati dalam keadaan menentang. Maka dari itu kami tidak penuhi permintaan mereka. Fanadharu, maka kami biarkan alladzina, orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami biarkan fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka atau keterlewatan batas mereka, ya'mahun, mereka bingung. Jadi orang yang menentang Al-Quran, mereka akan bingung, menghadapi kebingungan dalam hidup ini. Ngurus negara juga begitu, akan bingung juga kalau menentang Al-Quran. Tapi kalau menurut sama Al-Quran, semua bisa diselesaikan.
Gak ada satu urusan pun, urusan manusia di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Tidak ada. Semuanya bisa. Asal orang nurut sama Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Itu yang dijalani dalam hidup ini. Maka semua persoalan akan diselesaikan. Yang menyelesaikan itu Allah, bukan kita. Semua. Makanya saudara, dalam hidup ini bersandar penuh kepada Allah. Kita semua belajar menjadi orang yang bersandar penuh kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia. Kalau bersandar kepada manusia pasti kecewa. Udahlah, itu sudah saya buktikan berkali-kali kok. Saya bersandar pada orang, aduh orang ini kok meleto kalau kata guru saya. Meleto itu nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Saya mengharapkan dia ini bisa menyampaikan, bisa mengerti yang saya maksud. Kok ternyata nggak bisa. Ya, itu namanya berharap pada manusia kayak begitu. Jadi kita jangan pernah berharap pada manusia. Siapapun manusia itu, termasuk orang tua kita, jangan. Berharap pada orang tua kita jangan. Berharap itu kepada Allah saja. Wa ila rabbika farghab. Loh, ayatnya jadi begitu kok. Fa idza faraghta fansab. Masih ingat enggak surat apa itu? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Ini Allah bicara tentang kehidupan ini. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya wahai Rasul, ma'al usri bersama kesulitan itu yusron, ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pakai fiil isim makrifat. Isim makrifat itu kata yang tertentu sudah. Yang namanya al-usri ya, al-usri yang bisa berupa macam apa saja, tapi pokoknya semuanya itu masuk dalam al-usri. Fa inna ma'al usri yusron, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali kan? Wa inna, dan sesungguhnya ma'al usri bersama kesulitan yang sama tadi ada yusron, ada kemudahan yang lain lagi. Kesulitan cuma satu, Allah sebut dalam satu bentuk isim makrifat, tapi kemudahan Allah sebut dalam bentuk isim nakiroh. Jadi dari satu kesulitan yang dari manusia ada 2 kemudahan yang Allah siapkan. Nah kemudahan itu akan turun ketika kita tunduk, patuh, taat sepenuh hati kepada Allah. Kalau kita tidak begitu, tidak bisa. Kita akan menemui kesulitan terus. Jadi sekarang kembali ke sini ya. Kita semua ini belajar, setiap pagi begini belajar di masjid ini, mempelajari ayat-ayat Allah. Itu dalam rangka PDKT kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah. Kita berusaha menjadi orang yang dekat dengan Allah semampu kita. Ya namanya dekat kan bisa dekat banget, bisa agak dekat, bisa agak jauh sedikit, tapi masih dekat. Jangan sampai kita termasuk orang yang jauh dari Allah, jangan. Atau menjauh dari Allah, jangan. Celaka kalau kita menjauh dari Allah. Jangan ya. Saya sampaikan, ini nasihat ini saya sampaikan untuk semuanya, untuk yang ngomong maupun untuk yang mendengar. Ya. Ini loh dalilnya bahwa kalau kita menjauhi Allah, celaka kita. Ini saya tunjukkan ayatnya. Ya, sering dibaca ini ayat ini nih. Kalau salat Jumat. Nih ayatnya nih, Pak, Bu. Kalau salat kalau salat Jumat, imam sering membaca surat Sabihis dan surat Al-Ghasyiyah. Dan saya mumpung ingat, saya titip pesan kepada Pak Amir, Jumat ini Pak Amir yang gantikan saya, nggih, Pak Amir. Siap ya, insyaallah. Jadi di dalam surat Al-A'la ini Allah Ta'ala berfirman, ini seperti yang kita semua sudah sama baca, hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah ini loh Pak, wa nuyassiruka lil yusra, dan kamilah yang akan memudahkan engkau Muhammad kepada kemudahan. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya Muhammad, bersama kesulitan yang engkau hadapi dalam rangka menyampaikan Al-Quran ini, dan engkau mendapat tantangan yang banyak dari saudara sebangsa setanah air dengan kamu, sabar kamu. Karena apa? Bersama kesulitan yusron, akan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri, dan sungguhnya bersama kesulitan akan ada usron. Ada usron dua, kemudahan akan ada yusron dua. Ini wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan engkau kepada kemudahan. Fadzakir, maka berilah peringatan kepada manusia wahai Rasul, inna fa'atiz dzikra. Ini ada dua tafsir nih ya. In, jika, nafaat, memberi manfaat, az-dzikra, peringatan itu. Jadi sebagian mufassir ada yang mengartikan in ini jika, ada yang mengartikan tidak. Ya. Fadzakir, maka berilah peringatan, inna fa'atiz dzikra, tidaklah akan memberi manfaat peringatan itu kepada manusia yang mengingkari. Tapi kebanyakan mengartikannya fadzakir, maka berilah peringatan, in, sesungguhnya nafaat, bermanfaatlah, az-dzikra, memberi manfaatlah, az-dzikra, peringatan itu. Peringatan itu bermanfaat. Makanya harus selalu manusia diingatkan. Terus di belakangnya Allah bilang begini, sayadzakkaru may yakhsha, sayadzakkaru, maka akan mau mengingat, akan mau mengambil peringatan Al-Quran ini, may yakhsha, orang yang takut. Jadi kalau kita takut sama Allah, kita akan bisa mengingat-ingat Al-Quran. Lupa ayatnya tapi ingat maknanya. Nah, bahkan bisa dua-duanya, ayatnya ingat, maknanya juga ingat. Ya. Terus di belakangnya, wa yatajannabuhal ashqa. Loh ini loh Pak. Wa yatajannabuha, dan akan menjauhi dia, akan menjauhi ayat-ayat Allah, al-ashqa, orang yang paling celaka, sakiyun, yang Nabi bilang sakiyun, orang yang celaka di akhirat, yang ini masuk neraka. Akan menjauhi Al-Quran, akan menjauhi ayat-ayat Allah, orang yang sangat celaka atau paling celaka. Siapa? Alladzi, yaitu orang yang yaslan naral kubra. Alladzi, orang yang yasla, dia akan memasuki an-narul kubra, neraka yang besar, api yang besar, api neraka yang besar maksudnya. Jadi kalau orang meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran Pak, menjauhi Al-Quran saja, masuk neraka dia. Wah, apalagi menentang. Ya. Terus di sana di neraka, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian tidak akan mati dia fiha, di dalam neraka itu, wa la yahya, dan tidak akan hidup. Mati hidup, mati enggak, hidup juga enggak. Itu. Ini kalau kita berpaling dari Al-Qur'an. Kembali kepada surat yang sedang kita pelajari. Allah menyatakan, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra, seandainya Allah menyegerakan kepada manusia keburukan, yakni doa mereka, permintaan mereka, bisyarri, kepada keburukan. Orang Mekah minta dihujani batu dari langit, ya, istijalahum bil khair, seperti minta disegerakannya mereka bil khair, kepada kebaikan, yakni istijalahum maknanya kastijala, doaihim bil khair,
seperti permintaan segeranya doa-doa mereka kepada kebaikan. Jadi kalau orang berdoa mestinya minta yang baik, selalu minta segera. Nah, kalau mereka minta yang buruk, kami segerakan juga. Kamu yang celaka nanti. Itu. Makanya Allah tidak mau menyegerakan permintaan buruk orang. Maksud ayat ini sama, ini tafsir Ibnu Abbas, yang ini tafsir Jalalain ya. Jadi istijalahum bil khair maksudnya kastijalahum bil khair. Enggak ada ka-nya di sini. Tapi maknanya ada ka di situ. Jadi walau yu'ajjilullahu linnasi syarrastijalahum bil khair. Itu ya. Itu maksudnya kalaulah Allah mau menyegerakan permintaan buruk mereka yang segera sebagaimana permintaan segera mereka kepada yang baik. Qala Ibnu Abbas berkata dalam tafsir Al-Baghawi ditulis, qala Ibnu Abbas telah berkata Ibnu Abbas, hadza ini fi qauli rajuli turun pada perkataan seorang laki-laki indal ghadab. Ya, ayat ini berlaku untuk atau pada perkataan seseorang indal ghadab ketika dia sedang marah, dia berkata li ahli kepada keluarganya wa waladihi dan kepada anaknya. Misalnya orang tua marah sama anaknya terus ngomong begini, la'anakumullah, semoga Allah melaknat kalian semua anak-anak enggak nurut semua sama orang tua. Semoga Allah melaknat kalian semua. Ini doa buruk orang tua kepada anak. Allah enggak akan menyegerakan itu. Ya. Wala baraka fikum, dan tidak ada berkah bagi kalian, tidak ada barokah pada kalian. Ini doa orang tua kepada anak. Kalau ngomong begini ini termasuk melanggar ayat ini tadi. Jangan ya. Kepada anak kita, senakal anak apapun anak-anak kita tidak boleh ngomong yang jelek untuk anak kita. Kalau bahasa Jawa nyepatani. Ngerti Pak sampai nyepatani? Orang Jawa tahu ya. Orang kena nyepatani anak, tidak boleh mendoakan buruk kepada anak, itu enggak boleh. Walaupun anaknya brengsek sebrengseknya. Kita doakan yang baik. Ya. Ini kata Ibnu Abbas. Qala Qatadah, ahli tafsir Qatadah berkata, huwa doa rajul, dia ayat ini seperti doa seseorang ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Dia berkata untuk dirinya sendiri, wa ahlihi, dan untuk keluarganya, wa malihi, dan untuk hartanya, bima yakrahu, dengan apa yang dia benci, ayyustajaba, agar dikabulkan. Maknahu, sehingga makna ayat ini walau yu'ajjilullahu nasa, ini maknanya ya, walau yu'ajjilullahu nasa ijabatan, kalau Allah menyegerakan kepada manusia dengan mengijabahi doa mereka fi syarri, dalam keburukan, wal makruhi, dan dalam yang dibenci-benci, istajalahum bil khair, seperti permintaan segeranya mereka kepada yang baik, ya, kata Allah, kama yuhibbuna istijalahum bil khair, seperti mereka senang kalau disegerakan mendoa dengan yang baik-baik. Nah, kalau ada manusia ingin disegerakan kepada yang buruk, laqudiya ilaihim ajaluhum, kata Allah. Laqudiya ilaihim ajaluhum, kan gitu ya di belakangnya ya. Ini loh. Laqudiya ilaihim ajaluhum, laqudiya, sungguh diselesaikanlah oleh Allah, ilaihim, kepada mereka, ajaluhum, ajal mereka. Lah minta dihujani batu dari langit, ya matilah kamu, gak jadi beriman kamu nanti. Itu. Ini orang Mekah yang begini ini gak paham. Nah, kita oleh Allah diajari jangan. Ya, ini Ibnu Katsir juga begitu mengatakan, yuhbiru ta'ala an hilmihi. Allah Ta'ala dengan ayat ini memberitakan tentang kelembutannya, sifat halimnya Allah. Allah itu al-halim, yang maha santun, yang maha penyantun, yang maha, ya kalau al-latif maha lembut. Ini penyantun artinya enggak suka bertindak cepat untuk membalas. Itu Allah. Ya, dicaci maki tidak membalas, dihina Allah tidak membalas. Ya, dibilang dia punya anak, padahal Allah itu paling marah kalau dibilang punya anak. Tuh, tapi Allah dibiarkan aja.
Ya, ini ayat ini mengabarkan tentang kelembutan Allah, tentang sifat halimnya Allah, walutfihi, dan tentang kelembutannya, sifat lembutnya, sifat al-latifnya, bi ibadihi, kepada hambanya, annahu, bahwa dia Allah la yastajibu lahum, tidak akan memperkenalkan kepada mereka, idza da'au, ketika mereka berdoa, ala anfusihim, terhadap diri mereka, au amwalihim, atau harta mereka, au auladihim, atau anak-anak mereka, fi hali dojarihim wa ghadabihim, dalam keadaan kemarahan mereka, wa dojarihim, dan dojar ini kegelisahan mereka, kerisauan mereka, ya. Jadi dalam keadaan manusia gelisah, risau, gelisah, atau marah, jengkel, terus berdoa kepada dirinya sendiri, waduh, seperti contohnya kalau kita suka ngomong, aduh celaka aku, itu enggak boleh ngomong begitu. Aduh, modar aku, enggak boleh bilang begitu. Ya modar tenan nanti sampean. Enggak boleh. Bilang kepada diri kita sendiri yang buruk enggak boleh. Ya. Demikian juga mengatakan buruk kepada harta kita. Waduh, bangkrut nih daganganku, enggak boleh sampean bilang begitu. Nanti bangkrut bener karena kamu repot sendiri. Aduh, untung lah, itu malah enggak apa-apa. Ya, jadi mendoakan buruk kepada diri sendiri dan harta mereka sendiri dan anak-anak mereka dalam keadaan kegelisahan mereka maupun kemarahan mereka. Wa annahu, dan bahwa Allah itu ya'lamu, mengetahui, minhum, dari mereka, adamal qasdi, itu apa namanya, maksud, bukan, ketiadaan al-qasdi, maksud. Allah tahu ketika ada orang marah kepada anaknya kemudian berkata buruk kepada anaknya. Allah tahu dalam hati kecilnya yang paling dalam sana sebetulnya dia tidak kepingin anaknya seperti itu. Makanya dia tidak mengabulkan. Ya. Allah itu ya'lamu minhum, Allah mengetahui dari mereka manusia, adamal qasdi, ketiadaan kesengajaan atau maksud, ila iradati dzalika, kepada tujuan atau kehendak yang seperti itu. Falihada, maka karena ini, la yastajibu lahum, Allah tidak akan memperkenankan doa yang buruk dari seseorang untuk anaknya, enggak akan dikabulkan. Kalau dikabulkan semuanya, kita sendiri repot, Pak. Itu ya. Wal halatu hadhihi, dan keadaan ini, lutfan wa rahmatan, merupakan kelembutan dan rahmat atau kasih sayang Allah, kama yastajibu lahum, sebagaimana Allah memperkenankan kepada mereka, idza da'au li anfusihim, ketika mereka berdoa untuk diri mereka, au li amwalim, atau untuk harta mereka, au auladim wa auladim, atau untuk anak-anak mereka, bil khairi wal barakati wan nama, dengan kebaikan dan keberkahan dan kenikmatan. Kalau ada orang tua mendoakan kepada anak-anaknya diberi keberkahan, diberi kebaikan, keberkahan dan kenikmatan, Allah kabulkan itu. Makanya doa yang mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Salah satu kata Rasulullah SAW begitu. Maka saudara doakan, apalagi anaknya jauh di seberang sana. Ketika kita mendoakan anak kita dalam keadaan jauh, itu lebih mustajab daripada waktu dekat. Jadi ketika anak kita tidak berada di hadapan kita berdoa dari jauh, ya Allah, jagalah anak-anak hamba, ya Allah, berilah mereka petunjuk, jagalah mereka dari kesesatan dalam kehidupannya, berilah mereka kemudahan dalam hidup ini, rezeki yang luas, kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam segala urusan mereka, baik urusan rezeki mereka, urusan jodoh mereka. Aku kalau berdoa begitu, Pak, ya Allah, mudahkanlah semua anak cucu hamba ke dalam hidup ini, kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki mereka, jodoh mereka, urusan pekerjaan mereka maupun urusan rumah tangga mereka. Itu doa saya dari jauh untuk anak-anak saya begitu. Ya. Jadi kata Allah menyatakan laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya diselesaikan kepada mereka ajal mereka, maksudnya lahalaku, sungguh niscaya mereka akan binasa kalau minta dihujani dari langit, dihujan batu. Maksud ayat ini kata Al-Baghawi, la ahlaka, niscaya binasalah man da'a alaihi, orang yang berdoa kepada Allah untuk dihujani batu, wa amatahu, dan Allah akan mematikan dia kalau dikabulkan. Tapi Allah tidak mengabulkan, ya. Nah, ini waktu dia ini tanda membacaannya. Ada yang membaca laqudiya, ya, bidomil qaf bi kasrid dot, ajaluhum qudiya, yang maksudnya adalah rufi'a, atau ada yang atau la faragha selesai, hidup mereka selesai, diangkat roh mereka,
la faragho min halakihim wa matu jami'an. Niscaya mereka akan selesai dari kebinasaan mereka dan mereka mati semuanya kalau dipenuhi hujan batu itu. Laku dia yang dikatakan innama nazalat yang tadi sudah ya. Kemudian ada hadis dari Hammam bin Munabbih, dari sahabat Nabi Hammam bin Munabbih. Ini dulu mantan orang Nasrani ini, Hammam bin Munabbih. Sebelum masuk Islam dia orang Nasrani. Kemudian dia masuk Islam. Terus dia mengatakan annahu bahwasanya dia sami'a telah mendengar Abu Hurairah, dan dia tidak mendengar langsung tapi mendengar dari sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Hurairah, yaqulu, di mana Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, Allahumma ya Allah, inni takhadtu indaka ahdan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku ittakhadtu, aku telah mengambil indaka padamu, di hadapanmu ahdan, perjanjian yang lantuh lafinihi ya. Ya Allah, aku sudah mengambil perjanjian dari hadapanmu, karena dia membaca Al-Quran, Allah berjanji kepada manusia, kepada hambanya, jangan dengan jalan janji-janji. Lalu dia berdoa, Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku sudah mendapatkan janji darimu, bahwa engkau tidak akan pernah menyelisih janjimu ya Allah. Itu loh. Innaka la tukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Kan ada ayat begitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku sudah mengambil janji dari engkau bahwa engkau tidak akan pernah menyelisih janjimu sendiri. Fa innama, maka sesungguhnya aku ini ya Allah, basyarun, aku hanyalah manusia. Ya, walaupun aku rasul tapi aku manusia biasa. Fa yasduru minni, maka kadang-kadang keluar dari aku mayasduru, seperti yang keluar minal basari, dari manusia yang lain. Fa ayyul mu'min, maka mana saja, ya ini loh Pak, fa ayyul mu'minina, maka yang mana saja di antara orang-orang beriman ini ya Allah. Dari antara, kalau sekarang ya Allah, saya sugeng ini ya Allah. Kalau saya manusia biasa, seperti sebagaimana manusia biasa yang lain. Kalau aku kadang-kadang mengeluarkan kata-kata, perbuatan seperti perbuatan manusia biasa, ngomongnya manusia biasa. Ya Allah, fa ayyul mu'minin, maka mana saja orang-orang beriman. Ya Allah, mana saja di antara sahabat-sahabat hamba di masjid ini ya Allah, yang beriman-beriman itu, yang azaituhu, aku pernah menyakitinya dengan lisanku atau dengan omonganku atau dengan tindakanku, au syatat atau satamtuhu, aku pernah mencacinya, au jadaltuhu, aku atau pernah memukulnya, au la'antuhu, aku pernah melaknatnya. Faj'alha lahu salatan, maka jangan engkau kabulkan itu ya Allah. Maka jadikanlah perbuatan dosaku karena menyakiti dia, karena mencaci dia, atau aku memukul dia atau melaknat dia, jadikanlah dia ini ya Allah, dosaku ini jadikan lahu untuk dia yang aku sakiti tadi sebagai pahala salatan wa zakatan wa qurbatan. Jadikanlah keburukan doaku, tindakanku, ucapanku menjadi ibadah sholat bagi yang ku caci maki, yang ku sakiti, ku pukuli tadi, wa zakatan, dan sebagai pahala zakat, wa kurbatan, dan sebagai pahala pendekatan diri, yang tuqarribu biha, akan mendekatkan itu semua, biha akan mendekatkan kepada dia ya, biha dengan semua tadi itu, dengan sholat, zakat dan kuat tadi, ilaika, kepada engkau ya Allah. Jadikan caci makiku kepada saudaraku sesama majelis ini ya Allah, sesama jamaah ini ya Allah, kata-kataku yang menyakiti dia, jadikanlah di antara hamba-hamba yang beriman ini ya Allah, kata-kataku yang menyakiti dia, yang menyinggung perasaannya, yang mungkin aku pernah memukulnya, jadikan itu sebagai pahala sholat, zakat, dan pendekatan diri kepadamu ya Allah. Kemudian jadikanlah dia menjadi lebih dekat kepada engkau yaumal kiamati, di hari kiamat. Ini loh hadis riwayat Bukhari. Inilah Nabi Muhammad SAW pernah berdoa seperti ini ketika beliau mau wafat. Ya, ketika beliau mau wafat sampai 80 hari sekali ya, waktu haji wada. Beliau berpidato, saudara sekalian, kalau ada di antara kamu semuanya yang pernah aku pukul, maka sekarang datang kepadaku, pukullah aku sebagaimana aku pernah memukul kamu. Kalau aku pernah mengata-ngatai kamu dengan perkataan yang buruk,
maka datanglah sini dan caci makilah aku sebagaimana aku mencaci maki kamu. Diumumkan di Haji Arafah itu. Di hajinya Nabi itu. Haji akbarnya Nabi itu. Tapi enggak ada yang datang, Pak. Nah, Nabi enggak pernah mukulin orang. Sahabatnya enggak pernah mukulin sahabatnya. Enggak pernah nyaci maki sahabatnya, enggak pernah. Enggak ada yang datang. Nah, kalau saya mungkin banyak yang datang nanti. Wah ini, Pak Sugeng pernah ngomongin aku ini akan ngomong gitu. Kalau sekarang gitu ya, Nabi enggak. Nah, ini penjelasan selanjutnya saudara sekalian. Ini masih cukup panjang, jadi insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Dengan apa yang saya sampaikan ini dengan semua yang sudah saya sampaikan ini saya berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan dan sembuhkanlah semua penyakit yang ada pada kami masing-masing. Berilah kami semua kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Urusan rumah tangga kami, urusan rezeki kami, urusan jodoh anak-anak kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Berilah kami semua kesembuhan dari segala macam penyakit yang ada pada otak dan saraf-saraf kami, pada kedua mata kami, pada telinga, hidung, tenggorokan, sinus dan konka serta nasofaring kami, pada gigi, gusi dan mulut kami, pada jantung dan pembuluh darah kami, pada kedua paru-paru, kedua saluran nafas dan penyakit asma kami, dan lindungilah kami dari segala penyakit yang bisa menyerang pada lambung kami, usus 12 sari kami, usus kecil kami, usus besar kami, sigmoid kami, rektum kami dan anus atau dubur kami, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit amben yang ada pada kami, dan lindungilah kami dari penyakit karsinoma kolon dan karsinoma rekti ya Allah. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit yang ada pada kedua ginjal kami dan kedua saluran kencing kami dan pada kandung kencing kami dan pada prostat kami ya Allah. Lindungilah kami dari penyakit batu ginjal, batu saluran kecil dan batu kandung kencing, dan juga dari penyakit radang ginjal, infeksi ginjal maupun gagal ginjal, dan lindungilah kami dari penyakit karsinoma prostat dan juga hipertrofi prostat ya Allah, dan lindungilah kami semua dari penyakit impotensia ya Allah. Sembuhkanlah kami semua dari penyakit-penyakit yang ada dalam jasad kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada kulit, otot dan tulang-tulang kami dan seluruh tubuh kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan ampunilah semua saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Berilah kami semua yang masih hidup ini istiqomah, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.